Suami istri harus kembali kepada apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran ketika menyebut hubungan antara suami dengan istri, pernikahan yang disebut oleh Allah sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai sebuah perjanjian yang berat, perjanjian yang dikuatkan. Jadi ketika kita punya perjanjian antara kita dengan pasangan kita dan disaksikan oleh Allah, maka kita harus bertanggung jawab. Ada banyak hal yang diajarkan. Kalau kita membahas satu persatu permasalahan dan bagaimana Nabi dan Imam Ma'sumin memberikan resep-resep bagi kita dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, kita akan dapati sebenarnya khazanah riwayat-riwayat Ahlul Bait, riwayat-riwayat dari Rasulullah dan Ahlul Bait itu sedemikian kayanya sehingga kita tidak merasa perlu untuk mengambil sumber dari tempat yang lain. Saya beri contoh misalnya begini, kita orang timur ya, orang timur itu punya kebiasaan orang laki berkuasa, orang laki yang berkuasa di rumah, yang memerintahkan ini itu adalah orang laki-laki. Dan memang kebetulan Al-Quran juga mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga. Cuman kadang kita kebablasan ketika kita menjadi kepala rumah tangga. Kebablasan dalam arti apa? Dalam arti istri harus tunduk kepada kita apapun yang kita perintahkan. Padahal tidak seperti itu. Kita merintahkan istri, pokoknya kalau saya datang sudah harus ada masakan. Mana ayat Al-Quran dan hadis yang mengatakan istri harus masak untuk suami? Harus kembali kepada hal macam ini. Lalu kemudian kita berharap istri kita di rumah, dia yang nyapu, yang ngepel, yang masak, kemudian yang nyuci pakaian kita, yang ngelayanin kita, kemudian yang beres-beres rumah, yang ngurusin anak. Kalau anak kita misalnya maaf mau ke kamar kecil, mau ke toilet, kitanya nggak pergi, yang pergi siapa? Istri. Seakan-akan itu adalah tugas istri. Padahal itu kan tugas bersama, anak bersama. Itu kan rumah bersama, harusnya dijaga secara bersama-sama. Kenapa kita limbahkan semua pada istri? Itulah yang kemudian dikatakan oleh Nabi apa? Al-mar'atu raihanah, wanita itu bunga. Kalau kita masuk ke rumah, perempuan itu adalah bunga. Ibaratnya kalau kita masuk ke kebun nggak ada bunganya, kebun itu nggak ada keindahannya. Lalu Nabi mengatakan walaisat biqahramanah, perempuan itu bukan budak, bukan babu. Jangan ditindas, jangan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang semacam itu di rumah. Kalau dia tidak melakukan, merasa gimana sih kalau kita punya pembantu di rumah, kemudian pembantunya nggak kerja, kan kita marah. Perempuan bukan pembantu, dia teman hidupmu. Betul bahwa perempuan kita di timur ini rata-rata yang masak istri, yang nyuci pakaian istri, yang beres-beres rumah istri, yang memberikan ASI kepada anak kita istri, yang merawat anak kita istri. Kalau anaknya sakit yang tidak tidur ya istri, kitanya malah ngorok yang laki-laki, nggak mau peduli, padahal anak bersama. Nah, lalu kemudian kita merasa itu semua adalah tugas-tugas istri. Padahal ini dilakukan oleh istri karena cintanya dia kepada rumah tangga ini, karena cintanya dia kepada suami dan kepada anaknya. Harusnya kita tidak menuntut berlebihan dari istri. Walaisat biqahramanah, ini penting. Ini solusi. Jadi ketika kita melihat istri kita, ya jangan dianggap dia sebagai babu. Sebaliknya istri juga jangan melihat suami sebagai mesin ATM yang setiap waktu bisa ditarik duitnya gitu. Jangan, karena ini adalah kehidupan bersama. Ada satu hal yang lain lagi yang seringkali menjadi dasar masalah di dalam rumah tangga, yakni tidak saling menjaga batas wewenang dan kewajibannya. Itu harus diperhatikan. Karena masing-masing itu punya batasan. Jangan melangkah lebih dari itu. Kalau melangkah lebih dari itu awal dari petaka. Awal dari petaka. Usil dengan misalnya pekerjaan pasangannya, bukan wilayahnya. Kalau misalnya seorang suami berada di rumah, terus istrinya mau keluar harus izin, itu memang haknya suami. Tapi ketika suaminya masih tempat lain, terus istrinya mau keluar, suami mengatakan nggak boleh dengan berbagai macam alasan.
apakah suami berhak untuk melarang atau tidak? Ini kembali pada konsep masalah pelarangan atau tidak. Artinya ini pembahasan sebenarnya luas, bahasanya sangat luas. Intinya saya mewasiatkan dan menasihati ya kepada diri saya sendiri terutama, dan juga kepada ikhwan, akhwat, mirsa di TV, adalah ayo kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Di mana sih wewenang kita? Di mana sih hak kita? Apa sih kewajiban kita? Jangan melangkah lebih dari itu. Kalau melangkah lebih dari itu, awal petaka. Kalau ada masalah, selesaikan berdasarkan aturannya Allah, berdasarkan aturannya Rasulullah. Ya, kalau kita mau membuat sendiri aturan-aturan yang bertentangan bahkan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka petaka akan terjadi pada diri kita. Intinya adalah kita kembali kepada apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul.